Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa atharahu ila yaumil qiyamah. Faqala azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amma ba'du. Ikhwatal iman ayyuhal hadirun, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita memuji Allah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah satu-satunya zat yang maha kuasa, yang berhak mendapatkan pengagungan, yang berhak mendapatkan sanjungan, pujian. Kita bersyukur kepadanya atas semua kenikmatan yang Allah berikan kepada kita hingga sampai saat ini. Dan tentu nikmat yang paling agung yang dimiliki seorang manusia adalah diberikan hidayah Islam, yang mudah-mudahan diikuti dengan keimanan yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kenikmatan itu banyak, kesehatan, keamanan, waktu luang, makanan, minuman, rumah, kendaraan. Akan tetapi orang-orang kafir juga memiliki hal-hal tersebut. Mereka memiliki keamanan, memiliki kesehatan, memiliki rumah, memiliki pakaian, memiliki mobil, dan lain sebagainya. Akan tetapi nikmat yang mereka tidak dapatkan, yang kita dapatkan saat ini adalah hidayah Islam. Karena hidayah Islam itu adalah satu-satunya tiket seseorang menuju kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala abdika wa rasulika wa khalilika Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa atharahu ila yaumil qiyamah. Ya Allah, semoga salawat dan salammu, rahmat dan keberkahanmu, nikmatmu senantiasa engkau curahkan kepada hamba dan kekasihmu Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga-keluarga beliau, kepada istri-istri beliau, kepada putra-putri beliau, sahabat-sahabat beliau, yang mudah-mudahan sampai kepada kita umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah di pertemuan kita di pagi hari ini, pagi yang kita mengharapkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana doa yang disampaikan Nabi, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahilah umatku di pagi harinya. Insyaallah kita akan mengambil satu tema yang saya ambil dari salah satu surat atau ayat-ayat firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu kesuksesan yang sejati, Pak. Kesuksesan yang sesungguhnya. Kira-kira tema ini diambil dari surat apa, Pak? Ali Imran 185 yang kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Yang itu. Barakallahu fik. Nah, itu kesuksesan yang sesungguhnya yang terjadi di hari kiamat. Tapi ada orang-orang yang sukses menurut Allah, yang Allah sebutkan dan orangnya masih hidup. Maka ayat ini saya ambil dari surat apa, Pak? Cluenya.
clue-nya surat ini adalah surat yang dianjurkan Nabi SAW kepada sahabat Mu'adz bin Jabal. Dalam hadis riwayat Muslim, Mu'adz bin Jabal ini pernah melakukan sholat Isya bersama Nabi SAW di Masjid Nabawi. Setelah selesai sholat Isya, Mu'adz ini pun pulang ke kabilahnya. Ternyata di kabilahnya belum ditegakkan sholat Isya. Dan masyarakat di kabilahnya meminta Mu'adz untuk mengimami mereka. Mu'adz mengiyakan. Dan bagi Mu'adz, sholat yang dilakukan di kabilahnya itu adalah sholat Isya yang kedua, tapi diniatkan sebagai sholat sunnah, Pak. Karena itu boleh. Banyak hadis yang menunjukkan ada orang sholatnya 2 kali, tetapi yang pertama kewajibannya, yang kedua adalah sholat sunnah. Seperti misalnya ketika ada seorang yang telat datang ke masjid, kemudian Nabi pernah mengatakan siapa yang ingin bersedekah kepadanya, maka temanilah dia melakukan sholat berjamaah yang bagi yang telat itu. Kemudian juga dalam hadis yang lain, ketika ada 2 anak muda datang ke masjid di waktu sholat subuh, ketika ditegakkan sholat berjamaah, 2 anak muda ini tidak melakukan sholat. Maka Nabi bertanya, kenapa kalian tidak sholat? Kata 2 anak muda ini, kami sudah sholat di rumah ya Rasulullah. Kata Nabi, tidak. Akan tetapi ketika kalian melihat sholat ditegakkan, maka ikutlah sholat. Meskipun sudah sholat di rumah, bagi kalian sholat ini adalah sholat nafilah, sholat sunnah. Ada hadis ini, Pak. Hadis ini ada dalam kitab Bulughul Maram ini, yang 2 anak muda ini. Dan hadisnya hadis sahih. Nah, jadi ketika Mu'adz bin Jabal mengimami sholat Isya di kabilahnya, dan yang beliau baca ketika itu adalah surat Al-Baqarah, panjangnya luar biasa, sehingga di tengah-tengah sholat itu ada 1 orang yang habis pulang kerja capek, maka dia pun memisahkan diri dari jamaahnya Mu'adz, bukan membatalkan. Kan kalau membatalkan dia mengulangi dari awal. Tapi ketika Mu'adz bin Jabal baca Al-Baqarah, dia ini ruku sendiri, setelah itu ruku, i'tidal, lain selanjutnya sampai salam sendiri. Maka ini menunjukkan bolehnya kita untuk meniatkan mufaraqah, memisahkan diri dari jamaah, Pak. Dan ini cara seperti ini bisa digunakan dalam beberapa keadaan. Seperti ketika kita di sholat di belakang imam yang ternyata Al-Fatihahnya amburadul, Pak, misalnya. Dan dalam mazhab Syafi'i, ketika ada seorang qari bacaan Al-Fatihahnya bagus berimam kepada imam yang bacaan Al-Fatihahnya jelek, maka sholat makmumnya tidak sah itu. Tapi boleh jadi bagi imamnya sah karena itu kemampuannya di sana. Itu. Maka untuk keadaan seperti ini, maka caranya adalah mufaraqah dia, memisahkan diri dari jamaah. Kalau takut fitnah dengan jamaah orang, ini orang ngapain kok memisahkan diri, maka cara mufaraqahnya dalam hati dia meniatkan untuk memisahkan diri dari jamaah, akan tetapi gerakannya masih mengikuti imam, Pak, untuk menghindari fitnah itu. Tapi kedepannya dinasehati imamnya bahwa dia tidak layak menjadi seorang imam, gitu kan. Maka cara seperti ini diperbolehkan mufaraqah. Kemudian ketika orang tersebut selesai assalamualaikum, kemudian dia pun pulang, kemudian Mu'adz masih dengan Al-Baqarahnya. Ketika sudah selesai salat dengan Al-Baqarah tersebut, ada 1 orang yang mendatangi Mu'adz bin Jabal dan mengatakan, wahai Mu'adz, tadi ada 1 orang salat di belakangmu dan dia memisahkan diri. Kata Mu'adz bin Jabal yang beliau juga seorang mufti. Beliau adalah seorang dai yang dikirim ke Yaman oleh Rasulullah SAW, menunjukkan ilmunya banyak, menjadi dai yang dikirimkan Nabi. Dan beliau ketika itu berfatwa, ini orang sholat ini cara orang munafik seperti itu. Maka selesailah kejadian. Maka orang yang tadi memisahkan diri pun mendengar bahwa dirinya dicap munafik oleh Mu'adz bin Jabal, tidak terima dia. Dan dia pun mendatangi Nabi SAW, ya Rasulullah, saya dicap munafik sama Mu'adz bin Jabal, kenapa kejadiannya gini. Maka Nabi pun memanggil Mu'adz bin Jabal, dan bahkan Nabi memarahi Mu'adz bin Jabal dengan mengatakan, affatanun anta ya Mu'adz, apakah engkau orang pemberi fitnah wahai Mu'adz? Kalau engkau mengimami salat, maka bacalah surat ini. Nah itu, Pak.
Cluenya seperti itu. Ada yang tahu surat apa yang beliau sarankan kepada Mu'adz bin Jabal? Dan saya ambil sebagai materi kajian kita, kesuksesan yang sesungguhnya, sejati. Tapi Pak, masih bingung, cluenya masih banyak memang. Yang kedua, clue yang kedua adalah surat ini banyak dipakai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam momentum-momentum penting, seperti pelaksanaan salat Jumat, salat Id, dan salat witir di rakaat yang pertama. Surat apa itu, Pak? Surat apa? Al-A'la. Jadi saya ambil dari surat Al-A'la. Tadi pun Nabi ketika menasehati Mu'adz bin Jabal, Nabi menyebutkan 4 surat. Wahai Mu'adz, kalau engkau mengimami jamaah, maka bacalah Asy-Syams wasyamsi waduhaha walaili idza yaghsha, kemudian Sabbihisma rabbikal a'la atau Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Lihat, Nabi menyarankan kepada Mu'adz bacaan 4 surat ini, dan 4 surat ini kan masih setengah halaman, Pak ya. Masih artinya tidak surat pendek lah yang Nabi sarankan. Misalnya Nabi mengatakan, wahai Mu'adz, kalau engkau mengimami jamaah maka bacalah Qul huwallah, bacalah Inna a'tainakal kautsar. Enggak kan seperti itu kan? Nabi tetap mengatakan mengambil surat-surat yang standar. Sabbihisma rabbikal a'la walaili idza yaghsha wasyamsi waduhaha Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, saya ambil tema ini dari ayat yang ke-14. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad aflaha man tazakka wa dzakarasma rabbih fasalla bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad aflaha man tazakka, sungguh telah sukses, telah beruntung orang-orang yang tazakka. Ikhwatal iman hadirin rahimani wa rahimakumullah. Di sini Allah Subhanahu wa taala memulai mengawali ayat ini dengan satu kata yang diidam-idamkan oleh seluruh manusia yang ada, yaitu kesuksesan. Siapa di antara kita yang tidak mendambakan kesuksesan? Semua kita ingin menjadi orang yang sukses. Tapi definisi kesuksesan di mata manusia condongnya kepada kesuksesan materi. Maka Masya Allah, ada seseorang yang dia datang dari kampung mencari kehidupan di kota. Setelah beberapa tahun di kota, hidupnya bahagia, pulang ke kampung membawa mobil mudik, bawa mobil sendiri, bagi-bagi THR. Masya Allah, ente sudah sukses di kota. Ada orang punya perusahaan besar, Masya Allah, ente sukses. Ada orang punya toko cabangnya di mana-mana, Masya Allah, ente sudah sukses. Ada orang punya rumah besar, punya mobil, meskipun kita nggak paham dari mana dia mendapatkannya, secara halalkah atau dengan sistem ribakah, tapi orang mengatakan, Masya Allah, ente sudah sukses. Masya Allah, ente sudah punya istri 4, Masya Allah, ente sudah sukses. Itulah kehidupan kita, Pak. Mendefinisikan kesuksesan dengan apa? Materi, gitu. Tapi ketika ada seseorang yang dia itu sholatnya rajin, menjaga hak-hak Allah, kemudian juga menjaga hak-haknya Rasulullah SAW, tutur katanya baik, sopan santunnya, akhlaknya, rajin mencari ilmu, bahkan terdepan ketika ada kajian, anak ini, anak muda ini. Tapi kekurangannya satu, ekonominya belum stabil. Ada gak yang bilang orang ini sukses, Pak? Meskipun sholatnya rajin, meskipun tutur katanya bagus, meskipun semangatnya dalam mencari ilmunya luar biasa,
Tapi berani gak kita mengatakan ente sudah sukses ya, Masya Allah. Ada yang mengatakan seperti itu. Karena itulah definisi kesuksesan di mata kita, cenderung kepada materi dan kehidupan duniawi. Akan tetapi definisi sukses antara definisi sukses manusia dengan definisi sukses di mata Allah, mana yang benar, Pak? Karena definisi sukses di mata manusia itu kadang salah, manusia sering salah. Tapi ketika Allah mendefinisikan kesuksesan, maka mungkin gak ada kesalahan definisi di sana, Pak. Kita orang beriman, kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka siapakah mereka-mereka yang sukses di mata Allah Subhanahu wa taala? Allah menyebutkan qad aflaha man tazakka, sungguh telah sukses, sungguh telah beruntung, sungguh telah bahagia orang-orang yang tazakka. Pertama, kalau ingin sukses harus tazakka. Apa itu tazakka? Mensucikan diri. Wa dzakara asma rabbih, dan juga mengingat Rabbnya, banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala yang kedua. Yang ketiga, fasalla, dan melakukan salat. Sehingga kriteria kesuksesan di ayat ini menurut Allah Subhanahu wa taala, orang yang sukses itu memiliki 3 kriteria, yaitu orang yang mensucikan diri, yang kedua orang yang banyak mengingat Allah, dan yang ketiga adalah orang yang melakukan salat. Ibadah badan yang paling agung adalah melaksanakan salat. Nah, kita lihat. Yang pertama, tazakka. Apa arti dari tazakka ini? Para ulama menyimpulkan banyak sekali penafsiran tentang tazakka. Tapi secara bahasa Indonesia, tazakka itu artinya mensucikan diri. Maksud mensucikan diri ini dari apa? Apakah mensucikan diri itu adalah orang-orang yang bersih zahirnya? Apakah orang yang seperti itu? Sebagaimana Allah mengatakan innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang suci, Pak. Mutatahhirin ini suci dari hadas kecil dan hadas besar. Allah memuji itu. Apakah maksud dari ayat tazakka ini mensucikan diri maksudnya adalah bersih zahirnya? Maka jawabannya bukan hanya sebatas zahir, tetapi ditafsirkan secara umum oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala bahwa maksud dari tazakka ini adalah mensucikan diri dalam 3 hal. Yang pertama adalah mensucikan diri hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah mensucikan diri hubungan dia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang ketiga adalah mensucikan diri hubungan dia dengan sesama manusia, Pak. Jadi mensucikan diri dalam ayat ini menurut Syekh Utsaimin rahimahullahu taala ada berapa tadi? 3. Yang pertama apa? Mensucikan diri hubungan dia dengan siapa? Dengan Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, mensucikan diri hubungan dia dengan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, mensucikan hubungan dia dengan siapa? Dengan sesama manusia. Bagaimana cara kita mensucikan diri hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Caranya? Bagaimana, Pak? Menunaikan semua kewajiban. Naam, perintah larangan gitu ya. Naam. Yang ditafsirkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu bahwa arti dari mensucikan diri hubungan dia dengan Allah adalah tazakka minasyirki wa dzulmi wa masailil akhlak. Artinya mensucikan diri dengan Allah Subhanahu wa taala artinya seseorang tidak melakukan kesyirikan dan juga tidak melakukan dosa-dosa. Itulah maksud dari mensucikan diri hubungan dia dengan Allah, yaitu tidak melakukan kesyirikan dan tidak melakukan dosa-dosa yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, Pak. Kesyirikan ada berapa?
Dua. Apa? Syirik apa? Syirik besar dan syirik kecil. Hindari semua kesyirikan itu, apalagi syiriknya besar. Syirik besar, syirik kecil, syirik yang terlihat, syirik yang tidak terlihat. Syirik perkataan, syirik perbuatan, dan syirik keyakinan. Hindari itu semuanya. Kalau Anda ingin menjadi orang yang sukses, masuk dari kriteria yang pertama, mensucikan diri hubungan Anda dengan Allah, maka sucikan diri Anda dari kesyirikan-kesyirikan dan dosa-dosa yang berhubungan dengan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Apa contoh dari kesyirikan besar, Pak? Ya, menyekutukan Allah. Yang paling zahir itu jelas menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Menyembah patung, berhala, menyembah bulan, bintang, menyembah dewa-dewanya, menyembah hewan-hewannya, bahkan menyembah pohon, menyembah nabi, menyembah malaikat, itu masuk kepada kesyirikan besar. Selain itu apa yang namanya syirik besar? Apa? Berdoa kepada selain Allah. Ini syirik besar, Pak, ini. Kata Nabi SAW, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah inti ibadah. Kenapa inti ibadah? Karena dalam doa itu ada ketundukan seseorang kepada Allah dan menjatuhkan dirinya, merendahkan dirinya kepada Allah. Kita boleh merendahkan diri hanya kepada Allah. Makanya Allah senang ketika hambanya membutuhkan Allah dan merendahkan dirinya, meminta kepada Allah dalam doanya. Tetapi ketika doa itu dilemparkan kepada selain Allah, maka itu syirik besar masuknya. Berdoa kepada penghuni-penghuni kubur, berdoa kepada para jin, na'udzubillahi min dzalik. Maka hati-hati. Wallahu alam, dulu ada teman-teman kampung, Pak. Mereka belajar ilmu-ilmu yang wallahu alam saya pun tidak terlalu paham ilmu-ilmu apa itu. Cuman kata mereka ilmunya ilmu pamacan. Apa itu ilmu pamacan? Ilmu yang ketika berantem mereka ngaung seperti macan, Bang. Jadi mereka punya ilmu-ilmu gaib seperti itu, punya ilmu-ilmu dalam seperti itu. Mereka mempelajari itu dan ternyata ketika dibaca wirid-wirid dan doa-doanya ternyata ada permohonan kepada jin, mereka meminta kepada jin. Padahal zahirnya mereka santri-santri, Bang. Maka na'udzubillahi min dzalik. Dari kesyirikan-kesyirikan yang terjadi ternyata justru orang-orang yang seharusnya menasihati kita nantinya ternyata di masa mudanya mereka memiliki ilmu-ilmu seperti itu yang mereka dapatkan dari jin-jin yang mereka bekerja sama dengan para jin tersebut. Lihat dalam surat apa? Surat Al-Jin disebutkan wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Lihatlah ada laki-laki dari manusia meminta perlindungan kepada laki-laki dari bangsa jin, meminta berdoa kepada mereka, dan ini masuk kepada kategori syirik besar, Pak. Hati-hati. Apalagi syirik besar? Menyembelih, betul, menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ini syirik besar. Hati-hati. Maka pelajari nanti dalam kitab tauhid apa saja yang merupakan kesyirikan-kesyirikan besar, kita mengilmui supaya kita menghindari perbuatan-perbuatan tersebut. Kemudian lihat dalam sebuah riwayat disebutkan apa? Ada seseorang yang masuk surga dan masuk neraka gara-gara apa, Pak? Lalat. Gara-gara lalat. Jadi ketika ada seseorang melewati sebuah kampung, yang di kampung tersebut mereka memuja Tuhan mereka, berhala mereka, dewa mereka. Kemudian ada seseorang yang kalau mau masuk harus memberikan sesajen persembahan. Maka kalau tidak melakukan, nyawa taruhannya. Maka ada satu orang lewat, kemudian dia mengatakan, berikan sesuatu kepada Tuhan kami. Kata dia, saya tidak punya apa-apa. Kemudian meskipun lalat, berikan kepadanya. Ternyata ada lalat, dia tepuk, set nih untuk Tuhan kalian. Maka dengan cara seperti ini dia masuk neraka, Pak. Tapi ada satu laki-laki yang ketika dia dipaksa untuk memberikan persembahan itu, maka dia menolak. Enggak, Tuhan saya adalah Allah Azza wa Jalla dan saya tidak mau memberikan sembelihan untuk selain Allah Subhanahu wa taala istilahnya. Maka dia pun akhirnya dibunuh dan dia masuk surga disebabkan karena lalat tersebut, Pak. Maka ketika ada seseorang menyembelih untuk selain Allah, maka itu masuk kepada kesyirikan besar. Nah, kesyirikan kecil. Apa itu kesyirikan kecil? Apa? Riya, sum'ah. Apa bedanya antara riya dan sum'ah?
Dari bahasa Arab itu terlihat Pak. Kalau riya itu dari ro'a, kalau sum'ah itu dari sami'a itu. Jadi kalau riya itu ingin dilihat, itu riya dari ro'a melihat. Kalau sum'ah ingin didengar. Jadi itulah. Maka Nabi SAW menyebutkan akhafu ma akhwafu alaikum asyirkul asgar. Hal yang paling aku takutkan kepada kalian terjadi kepada kalian adalah syirik kecil. Karena kalau syirik besar terlihat dosanya, terlihat. Tapi dalam syirik kecil itu adalah niat tersembunyi dalam hati yang kadang ketika seseorang awalnya ikhlas bisa berubah menjadi tidak ikhlas Pak, karena tendensi, karena hal-hal yang ada. Awalnya dia ikhlas Allahu Akbar salat, tapi ketika lewat seseorang dia pun memperbagus bacaannya, memperbagus melamakan gerakannya, berubah dia. Ketika awalnya seseorang infak sedekahnya ikhlas karena Allah, tiba-tiba dengan adanya pujian-pujian ternyata merubah, karena sebagian ulama mengatakan pujian itu racun sebetulnya, bisa merubah niat seseorang. Maka ketika tidak dipuji lebih aman sebetulnya dalam beramal daripada mendapatkan pujian. Tapi iman seseorang beda-beda. Ada yang ketika dia dipuji nggak dipuji pun juga amalannya tetap sama. Seperti Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Abu Bakar As-Siddiq sering dipuji Nabi SAW. Salah satunya ketika beliau mengatakan, tidak ada orang yang harta dan pertemanannya lebih bermanfaat untukku dan untuk Islam kecuali harta dan pertemanannya Abu Bakar As-Siddiq. Ini pujian untuk beliau. Jika seandainya seluruh pintu masjid itu tertutup, maka pintu masjid itu akan terbuka hanya untuk Abu Bakar As-Siddiq. Ini pujian untuk beliau. Tapi beliau paham, meskipun beliau dipuji dengan seperti itu, maka niatan Abu Bakar tidak akan berubah. Rasulullah SAW paham tentang keimanannya Abu Bakar As-Siddiq Pak. Maka perkataan Alhamdulillah, Masya Allah, ini masjid yang saya bangun ini penuh jemaahnya. Ini ucapan ria enggak? Kita sih enggak paham. Karena yang bisa menjudge ria dan tidak rianya seseorang itu adalah Allah dan dirinya sendiri Pak. Kita sih orang enggak bisa, gitu kan. Alhamdulillah tanah yang wakaf, tanah yang saya dan keluarga wakafkan ini ternyata menjadi tanah yang berkah, Masya Allah, gitu kan. Kalimat-kalimat seperti ini tendensinya ria, tapi yang paham ria dan tidaknya adalah dirinya sendiri. Karena seseorang, lihat Nabi SAW ketika mendengarkan kasusnya Usamah bin Zaid, ketika Usamah bin Zaid ini berperang dengan satu orang kafir, maka ketika orang kafir ini kalah dan hampir terdesak dan dia hampir terbunuh, maka orang kafir ini mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, dan mengucapkan syahadat di sana. Maka Usamah bin Zaid ketika itu beristihad, dan kalau kita pun di posisi beliau, istihad kita 90% benernya gitu Pak. Kenapa? Karena dia mengucapkan syahadat tersebut dalam keadaan terdesak hampir mati gitu. Akhirnya Usamah bin Zaid pun karena beristihad, ini dia mengucapkan kalimat itu karena memang takut mati, maka dia pun dieksekusi gitu. Ini kan dalam berperang fisabilillah. Maka ternyata kasusnya terdengar oleh Nabi SAW, dipanggil Usamah bin Zaid ini. Maka ketika ditanya, wahai Usamah, apakah seperti ini? Kata Usamah, iya ya Rasulullah, dia mengucapkannya karena terdesak mau mati di pedang saya, maka saya bunuh saja itu orang. Ini kan dalam perang. Maka Nabi mengatakan, atasyuqqa sadrahu, apakah engkau belah dadanya sehingga engkau tahu ikhlas dan tidak ikhlasnya dia mengucapkan kalimat tersebut? Maka sekali lagi, tidak bisa kita menjudge keikhlasan seseorang, karena yang mengetahui niatan dalam hatinya adalah dirinya dan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi selalu untuk mentajdid, untuk memperbaharui niat kita dalam setiap ibadah-ibadah kita, Bang. Karena ingat, 3 orang yang pertama kali masuk neraka siapa? Siapa yang pertama? Orang yang ilmu qari, disebutkan dalam hadisnya qari, hadis riwayat Muslim ini. Qari diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah seorang yang berilmu, beliau ketika meriwayatkan hadis ini beliau menangis. Orang yang pertama kali dicelupkan ke dalam neraka adalah qari, orang yang pandai membaca Al-Quran. Yang kedua siapa? Siapa yang kedua? Orang yang dermawan, betul, yang banyak berinfak. Yang ketiga siapa? Orang yang berjihad fi sabilillah. Ini 3 orang seharusnya mendapatkan apa? Surga ini. Masya Allah.
Ini seorang alim ulamanya, seorang yang dermawannya, seorang yang mujahid, hero, pahlawan, yang dia berjihad fi sabilillah. Seharusnya mereka mendapatkan surga kan ya? Tapi kenapa mereka terjatuh terhadap neraka? Karena niatnya ketika ditanya apa yang kau lakukan di dunia, dia mengatakan saya banyak membaca Al-Quran, saya banyak menghabiskan waktu saya untuk mentelaah hadis-hadis Nabi SAW untukmu ya Allah. Kata Allah, kadzabta, bohong kau. Engkau membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran supaya engkau dikatakan sebagai seorang ustadz yang bacaannya bagus, sebagai seorang ustadz yang paham masalah ilmu-ilmu. Ini diletakkan di pojok berapa, ayat keberapa, ayat hadis berapa. Hanya itu tujuanmu untuk mendapatkan sanjungannya, pujiannya. Tapi ingat sekali lagi, kita tidak bisa menjudge seseorang ikhlas dan tidak ikhlasnya. Hanya dia dan Allah yang paham keikhlasan masing-masing. Maka akhirnya Allah pun memanggil malaikat dan mengatakan lemparkan dia ke dalam neraka. Itulah orang-orang hebatnya. Maka betul kata Nabi, kesyirikan besar mungkin kita bisa terhindar dari kesyirikan besar karena kita sudah diajarkan akidah. Akan tetapi kesyirikan kecil terselubung, tersembunyi. Maka ketika ada seorang imam, Allahu Akbar, dengar nih, saya mau bacain sesuatu, saya sudah belajar 30 tahun ini, tilawah saya ini, dengarkan bacaan Al-Fatihah saya. Kadang ada niat seperti itu. Sedangkan yang namanya orang ikhlas itu baik dalam kesendirian, baik dalam keramaian, kualitas ibadahnya, kualitas bacaannya sama seperti itu, Pak. Tidak ada yang berubah karena tendensi ingin dilihat dan ingin didengar oleh orang. Jadi ketika kita ingin menjadi orang yang sukses menurut ayat tadi yang kita sebutkan, bahwa orang yang sukses itu adalah orang yang tazakka. Arti tazakka itu adalah mensucikan diri hubungan kita dengan Allah dengan cara apa? Meninggalkan kesyirikan-kesyirikan dan juga meninggalkan dosa yang berhubungan dengan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Apa contoh dosa yang berhubungan dengan hak-hak Allah, Pak? Apa? Satu, meninggalkan salat. Kedua, apa lagi? Hak Allah, hak Allah. Yang kedua, tidak berpuasa Ramadan. Betul, tidak berpuasa Ramadan. Selanjutnya, apa dosa-dosa yang berhubungan dengan hak Allah Subhanahu wa taala? Baru puasa, baru salat dan puasa. Tidak salat, tidak puasa. Apa lagi? Minum minuman keras, itu hak Allah bukan? Hak Allah itu. Kadang-kadang ada orang yang tidak terganggu dengan minum-minuman keras. Misalkan dia minuman keras dia di rumah sendirian, kemudian dia minum sendiri, maka berhubungan dengan kezaliman terhadap manusia tidak itu, Pak. Tidak, itu berhubungan dengan hak Allah. Apalagi berzina. Berzina hubungannya dengan siapa? Hak Allah atau hak manusia, Pak? Hak manusia, Ustaz, kalau dia memperkosa. Tapi kalau misalkan dilakukan suka sama suka, berarti dia telah melanggar hak-hak Allah. Artinya telah melanggar dosa yang berhubungan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa lagi? Apa lagi? Berjudi hak Allah atau hak manusia, Pak? Kalau orang judi merugikan manusia enggak? Merugikan manusia enggak? Ini ada dua hal, ada hak Allah dan hak manusia di sini, Pak. Apa lagi? Riba hak Allah. Karena ada orang yang melakukan riba dengan apa? Suka sama suka. Awalnya suka sama suka, tapi lama kelamaan ya nggak suka dia. Senang ketika mendapatkan pinjaman, tapi ketika membayarnya kok ujung-ujungnya gini, ternyata bunganya nyekek seperti ini ya. Terserah ente seperti itu. Tadi membunuh, Pak. Membunuh hubungannya dengan hak Allah dan hak manusia itu dua. Hak Allah dan hak manusia. Karena kenapa? Ketika ada orang yang dibunuh ini nanti akan menuntut balas, nanti dia akan meminta kisos, ya Allah kenapa saya terbunuh dan orang yang membunuh saya kok enak seperti itu, dia akan meminta pertanggungjawaban nantinya, Pak. Apalagi tidak melaksanakan haji, Pak. Ini haknya Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ada seseorang dia bernazar untuk haji tetapi meninggal dunia, ada orang bernazar untuk umroh tapi dia meninggal dunia, maka ketika dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mengatakan sesungguhnya
Sesungguhnya hutang dia kepada Allah lebih berhak untuk ditunaikan daripada hutangnya kepada manusia. Gitu kan. Bukan berarti hutang kepada manusia tidak ditunaikan, tapi perbandingannya Allah lebih diutamakan dalam membayar hutang dulu, maka kedepankan hutangnya kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu kan. Maka hadis ini suka dipakai dalam mengambil istinbat hukum ketika ada orang kaya dan dia sudah saatnya melaksanakan haji dan dia mampu untuk melaksanakan haji dengan kemampuannya, tapi ternyata dia menunda-nunda sampai meninggal dunia, maka untuk ahli warisnya dihajikan terlebih dahulu dari warisannya sebelum dibagikan. Harus seperti itu harusnya. Karena hak Allah lebih wajib ditunaikan daripada hak-hak yang selainnya, gitu. Karena itu hutang kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kedua, maksud dari mensucikan diri adalah mensucikan diri hubungan dia dengan Rasulullah SAW dengan cara apa? Pertama, mentaati perintahnya, mentaati perintah-perintah Nabi dan menjauhi larangan-larangan Nabi SAW. Allah menyebutkan, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang Rasul perintahkan kepada kalian laksanakan, apa-apa yang dilarang maka jauhilah. Nah, jadi dengan mentaati perintahnya dan menjauhi larangannya. Kemudian dengan cara apa lagi? Apa lagi, Pak? Mensucikan diri hubungan kita dengan Rasulullah SAW dengan cara apa? Mencintai beliau, membenarkan apapun yang beliau ucapkan meskipun harus bertentangan dengan logika. Seperti hadis-hadis yang banyak. Mungkin di zaman dulu contohnya seperti Isra Mi'raj kan? Di zaman dulu, di zaman Nabi SAW. Kita mungkin sekarang beriman, kita mengimani itu. Tapi boleh jadi di zaman Nabi itu berat untuk mengimani itu. Ketika Nabi SAW melakukan perjalanan Isra, perjalanan maram sebagai perjalanan spiritual beliau di tengah-tengah himpitan dakwah yang ketat, di tengah-tengah orang-orang Quraisy banyak menyakiti para sahabat, bahkan setelah melewati tahun kesedihan, amul huzni, maka Allah berikan hiburan dengan perjalanan spiritual dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, dari Aqsa menuju Sidratul Muntaha, Isra dan Mi'raj. Dan perjalanan ditempuh di waktu malam menggunakan kendaraan yang sering digunakan oleh para nabi, yaitu buraq, yang kecepatannya satu langkahnya sejauh mata memandang. Maka ini kecepatan buraq, kendaraan yang dikendarai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika Nabi di pagi harinya setelah melakukan Isra dan Mi'raj menceritakan kepada para sahabat, menceritakan kepada orang-orang Quraisy, apa yang terjadi, Pak? Banyak pengingkaran karena secara logika tidak mungkin, masuk akal nggak sih gitu kan, nggak mikir gitu kan, masa. Maka ada orang mendatangi Abu Bakar As-Siddiq, ya Abu Bakar, temanmu udah semakin aneh tuh, kalau mengaku dirinya Nabi dan kita disuruh menyembah Allah Sang Pencipta mungkin masih masuk akal, tapi ketika dia mengaku melakukan perjalanan dari sini ke Palestina dalam satu malam kan nggak masuk akal gitu kan. Ente saja kan seorang pedagang, wahai Abu Bakar. Ente kalau pergi ke Syam kan 1 bulan perjalanan kan, balik lagi 1 bulan, 2 bulan yang kita butuhkan untuk menempuh perjalanan ke Syam gitu kan. Tapi ini ngakunya 1 malam, gimana? Nerima, masuk akal nggak sih gitu kan? Maka seseorang yang mensucikan diri hubungan dia dengan Rasulullah adalah orang yang benar-benar membenarkan apapun perkataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meskipun bertentangan dengan logika kita, Bang. Seperti hadis yang lain misalnya seperti apa? Banyak sebetulnya hadis-hadis yang memang kalau logika dikedepankan kita nggak akan nerima. Ketika Nabi mengatakan kalau seekor lalat jatuh di minuman kalian, apa yang harus kalian lakukan? Mencelupkan. Karena kata Nabi di satu sayap ada penyakitnya, di sayap yang lain ada apanya? Penawarnya. Kalau ada 10 orang profesor yang handal dengan IQ yang tinggi memeriksa hadis ini, ternyata mereka nggak temukan, Bapak lebih beriman kepada hadis Nabi atau perkataan profesor yang IQ-nya itu di atas 200 misalnya? Nah, itulah orang beriman. Tapi kalau orang yang tidak beriman kepada Nabi SAW, bingung di tengah kerancuan dan kebingungan. Ketika Nabi SAW menyampaikan dalam hadis yang sahih, sesungguhnya Musa pernah menampar malaikat. Bapak imani ini enggak? Hadisnya sahih, Pak.
Nabi Musa pernah menampar malaikat sampai matanya copot. Disebutkan dalam hadis ketika Nabi Musa pulang ke rumah, tiba-tiba ada seseorang di dalam rumahnya dan orang tersebut adalah malaikat menjelma menjadi manusia. Maka malaikat tersebut mengatakan, wahai Musa, sudah saatnya engkau meninggal, saya akan cabut nyawamu. Musa digituin, ditampar tuh orang gitu kan, sudah masuk rumah tanpa izin, kemudian ngomong mau bunuh saya, mau matiin saya. Maka akhirnya malaikat tersebut pun ditampar, kemudian matanya copot, Pak. Tamparan Musa, lihat bagaimana kuatnya Musa alaihissalam. Maka malaikat tersebut pun keluar rumah dalam keadaan matanya copot dan akhirnya naik ke atas langit bertemu dengan Allah dan dia mengatakan, ya Allah, laqad arsaltani ila man la yuridul maut. Ya Allah, engkau telah utus saya kepada seseorang yang tidak ingin mati, ya Allah, gitu kan. Maka sampaikan, kata Allah, sampaikan kepada Musa, tempelkan tanganmu wahai Musa di punggung sapi, lihat berapa bulu yang tertempel, maka itulah saya berikan kompensasi sisa umurmu, seperti itu, Pak. Maka akhirnya malaikat pun turun lagi ke bawah dan mengatakan, hei Musa, saya ini malaikat. Di mana-mana manusia yang takut malaikat maut, Pak. Di sini malaikat maut agak segan lagi bertemu dengan Musa alaihi salam itu kan. Tempelkan tangan wahai Musa di punggung sapi, lihatlah bulu yang tertempel di tanganmu, maka itulah sisa umurmu. Kalau satu bulu 1 tahun. Maka Musa mengatakan, kalau seperti itu maka cabutlah nyawa saya. Saya tidak tahu ente itu malaikat gitu kan. Gak bilang sama saya ente malaikat. Artinya Nabi Musa lebih menginginkan untuk bertemu dengan Allah daripada banyak menikmati kehidupan dunia. Sudah selesai, umur saya selesai, sudah cabut nyawa saya. Itulah kisah meninggalnya Nabi Musa alaihi. Tapi orang bingung gak dengan hadis ini, Pak? Mana mungkin seorang nabi menampar seorang malaikat? Masalahnya seperti itu. Tapi apapun yang diucapkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita imani perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan cara mensucikan hubungan kita kembali dengan Nabi adalah dengan mengikuti sunnah-sunnahnya, beribadah sesuai dengan syariat yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tanpa menambah dan tanpa mengurangi syariat tersebut, karena syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah sempurna. Nah, itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah mensucikan diri, hubungan dia dengan sesama manusia dengan cara apa? Tidak menyakiti manusia baik secara zahir atau secara batin. Menyakiti manusia secara zahir, misalnya mencuri, mencaci maki, menggibah, menzalimi, menampar, memukul, menyakiti secara zahir. Kemudian menyakiti secara lahir apa? Ada perasaan-perasaan suudzon kepada seseorang. Kemudian ada perasaan apa? Ada iri terhadap nikmat seseorang, maka ini cara menyakiti orang dengan sesuatu yang apa di dalam batin kita, Pak. Maka kalau kita ingin mensucikan diri hubungan kita dengan manusia, maka hilangkan semua sifat-sifat buruk dalam hati tersebut dan jauhi kezaliman secara zahir. Karena kembali ini masuk kepada dosa yang berhubungan dengan manusia di sini. Dan ingat, para ulama ketika menyimpulkan, ketika mereka memberikan syarat diterimanya taubat, maka dilihat dari taubatnya itu, dari dosa apa. Ketika bertaubat dari dosa yang berhubungan dengan Allah, maka syarat taubatnya itu 3. Apa saja itu? Pertama, menyesali perbuatan dosanya. Yang kedua, menghentikan dosanya. Yang ketiga, bertekad untuk tidak kembali kepada maksiat tersebut. Itulah syarat taubat dari dosa yang berhubungan dengan hak Allah. Gitu kan? Seperti tadi, salat, meninggalkan salat, melakukan perzinahan, kemudian juga riba, maka harus menghentikan dengan syarat-syarat ini, Pak. Tapi kalau dosa berhubungannya dengan hak manusia, maka ditambah yang keempat, yaitu meminta kehalalan dan pemaafan dari orang yang dizalimi. Dan itu sulit, Pak. Ketika Anda menggibah seseorang, Anda harus meminta maaf kepada orang tersebut, kalau tidak mau nanti di akhirat nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kan Nabi menyebutkan dalam hadis yang dulu saya pernah sampaikan, siapa? Tahu tidak siapa orang yang bangkrut, Pak? Hadis ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Atadruna manil muflis?" Tahu tidak kalian siapa orang yang bangkrut? Kata para sahabat, orang yang bangkrut adalah orang yang la dinara wa la dirhama.
Orang yang tidak punya dinar, tidak punya dirham, tidak punya aset, ya itu orang bangkrut di mata kita, Pak. Tapi kata Nabi SAW, orang yang bangkrut nanti pada hari kiamat adalah orang yang ketika dihisab oleh Allah amalan-amalannya, diperlihatkan oleh Allah amalan kebaikannya, salatnya, zakatnya, puasanya, sedekahnya, berbaktinya kepada orang tua, diperlihatkan semuanya. Setelah dia bahagia melihat hasil kerja keras saya, usaha saya, amalan saya, ternyata Allah mengatakan sebentar, ada orang-orang yang meminta haknya darimu karena engkau zalimi mereka. Ternyata ketika dibuka tabir tersebut, antri orang belakang. Ini pernah engkau gibah dan belum selesai di dunia. Maka ambillah, orang yang digibahi diberikan pahala dari orang yang menggibah tersebut. Sebentar, ente meskipun pahalanya sholat, ini ada orang yang engkau gibahi, maka pahalanya diberikan kepada orang tersebut. Satu selesai, yang lain selesai, yang lain selesai, sampai pahalanya, mana pahala saya, semuanya hilang semuanya. Ternyata orangnya itu masih ngantri semua, Pak. Apa yang terjadi ketika itu? Maka dosa dari orang-orang yang dizaliminya itu diberikan kepada si orang yang menzalimi itu. Maka bukannya plus pahala, bukannya plus amalan, akan tetapi minus nantinya. Maka kata Nabi, itulah orang yang bangkrut nanti pada hari kiamat. Dan ini kebanyakannya berhubungan dengan dosa yang berhubungan dengan manusia, belum selesai di dunia, Pak. Maka berat ketika Anda melakukan dosa yang berhubungan dengan manusia, Pak. Makanya para ulama itu ketika mereka digibah, ketika mereka difitnah oleh seseorang, para ulama tersenyum, Pak. Senyumnya kenapa? Ente kasihan, ente pahala ente nanti bakal diambil semuanya gitu kan, dengan cara seperti itu. Mereka senang kalau seandainya ada yang menggibahinya, transferan pahala nanti akan datang ke saya, nanti ente gibah saya, ente fitnah saya, terserah ente gitu kan. Maka berhati-hatilah, sucikan hubungan kita dengan sesama manusia, tidak melakukan dosa-dosa yang berhubungan dengan manusia baik secara zahir atau secara batin. Dan manusia yang paling berhak untuk mendapatkan kebaikan kita siapa, Pak? Siapa? Orang tua dan keluarga kita. Orang tua dan keluarga kita. Jangan sampai kepada orang kita berbuat baik, keluarga sendiri dan orang tua kita acuhkan. Maka ketika seorang sahabat tanya kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah SAW, siapa orang yang paling berhak saya berbuat baik kepadanya? Maka Nabi mengatakan ibumu. Dia bertanya lagi, siapa lagi? Ibumu. Dia tanya lagi, siapa? Ibumu 3 kali. Kemudian siapa? Bapakmu. Lihat, menunjukkan hak besar dari orang tua, apalagi seorang ibu. Kemudian Nabi mengatakan, ana khairukum li ahli. Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang baik terhadap keluarganya, dan saya adalah orang yang baik terhadap keluarga saya. Maka skala prioritasnya dalam berbuat baik jangan sampai tidak seimbang, ataupun bahkan lebih berat kepada orang-orang luar, sedangkan kepada keluarga dan orang tua kita ternyata kebaikannya itu sedikit, Pak. Tapi harus justru prioritas kebaikan kita diberikan kepada keluarga kita, istri kita, anak kita, kemudian kepada orang tua kita. Maka lihat, coba renungkan seperti ini, Pak. Ketika ada seseorang bersenggolan dengan orang lain di tengah jalan, maka secara spontan kita mengucapkan apa? Maaf mas, tidak sengaja gitu kan. Kita menunjukkan akhlak kepada orang. Ketika ketemu dengan orang yang baru, senyum, tutur kata yang baik, tingkah laku, pola yang baik ditunjukkan kepada orang yang baru dia temui. Ketika dia duduk dengan bosnya, dia menjaga adabnya duduknya, berbicara takut ada yang keluar batas, menjaga bahasanya. Dengan teman-teman seperjuangannya dia pun juga sama, sering mentraktir, ngobrol asik, berdua, ngalor ngidul kemana, kesana kesini gitu kan. Tapi ketika seseorang di rumah, anaknya ganggu dikit, pergi sana, main sana gitu kan. Main HP sana daripada ganggu bapak capek pulang kerja gitu kan. Lihat, Pak, kalau kita kira-kira si orang ini meninggal dunia, apa feedback yang didapatkan dari orang-orang yang dia berbuat baik kepadanya? Bos yang selama ini dia berbuat baik kepadanya, tutur katanya dia jaga, ketika dia meninggal dunia, apa yang dilakukan bosnya, Pak? Datang ke pemakaman ataupun datang takziah sebentar, setelah itu ngasih amplop ke keluarganya, pulang setelah itu. Teman-teman media sosial, teman-teman
sejawat, teman-teman karib, datang mereka. Tapi apa yang mereka lakukan setelahnya? Teman-teman media sosial kita karena ngelihat sudah tidak aktif lagi WhatsApp-nya, tidak aktif lagi Instagram-nya, delete semuanya. Udah terlupakan udah. Gitu kan. Kemudian siapa yang akan mengingat kita? Siapa? Anak istri kita. Anak kita yang akan mengingat. Sedangkan di memori anaknya, saya pernah dimarahi bapak saya pernah dikatakan segini-gini dan sebagainya, tersakiti hatinya. Padahal kita berharap dialah yang akan mengalirkan pahala untuk kita, Pak. Maka skala prioritas kita dalam berbuat baik kepada orang diperlihatkan kepada siapa? Maka kepada orang tua kita sebagai pintu surga kita, dan kepada anak istri kita sebagai investasi pahala mengalir untuk kita, Pak. Bukan berarti kita tidak boleh berbuat baik kepada orang. Semuanya dianjurkan, cuman kadang tidak seimbang, kadang pincang skala prioritasnya, Pak. Maka kembali kepada ayat tadi, siapa orang-orang yang sukses di mata Allah? Yang pertama adalah orang yang mensucikan diri, dan mensucikan diri itu 3, hubungan dia dengan Allah, hubungan dia dengan Rasulullah, dan hubungan dia dengan sesama manusia. Dan yang kedua, saya persingkat, Pak, waktunya nggak bakal cukup. Wa dzakara asma rabbih fasalla, dan banyak mengingat Allah dan melaksanakan salat. Ini kriteria yang keduanya. Jadi gak bisa hanya kriteria yang pertama, harus ada yang kedua, harus ada yang ketiga. Kalau kita ingin sukses, 3 kriteria ini, sifat ini harus ada dalam diri seseorang. Yang kedua adalah wa dzakara, banyak mengingat Rabbnya. Meskipun para ulama menyebutkan kalimat dzakara ini juga maksudnya adalah mengenal Allah, ma'rifatullah, maksudnya kepada arah sana. Jadi mengenal hak-hak Allah Subhanahu wa taala, mengenal siapa itu Allah Subhanahu wa taala. Dan cara seseorang mengenal Allah dengan 2 hal. Ayat-ayat kauniyah dan ayat-ayat syar'iyyah. Ketika kita ditanya, apakah engkau kenal dengan Rabbmu? Apakah engkau mengilmui siapa itu Rabbmu? Maka kita katakan iya, saya mengenal Rabb saya. Apakah ente emang kenal meskipun belum ketemu sama Rabbmu, gak melihat Rabbmu? Tidak, semuanya yang tidak terlihat itu tidak ada. Angin tidak terlihat tapi itu ada. Allah itu tidak terlihat tapi Allah itu ada. Buktinya apa? 2 ayat-ayat kauniyah, tanda-tanda keberadaan Allah secara kauniyah alam semesta. Yang kedua, tanda-tanda secara syar'iyyah, ayat-ayat dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Yang pertama, kauniyah, adanya alam semesta dengan semua keindahannya, matahari, bulan, langit, bumi, tumbuh-tumbuhan, pohon-pohonan, kemudian hewan-hewan yang ada di dalam laut, dan apa yang ada di dalamnya menunjukkan adanya sang pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menyebutkan dalam surat Ali Imran apa? Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab. Sungguh telah ada dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam itu tanda-tanda kekuasaan Allah bagi siapa? Orang yang berakal, Pak. Maka seharusnya orang di zaman sekarang apa? Healing, stres dengan penatnya ibu kota. Healing kemana? Weekend ini, Sabtu Ahad mau kemana? Healing, ada yang ke puncak. Healing, ada yang ke laut. Healing, ada yang hiking gunung. Seharusnya ketika orang healing itu dan melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, seharusnya mereka semakin yakin dengan Allah Azza wa Jalla. Tetapi bukti dan realitanya tidak seperti itu. Sunset si sunset, maghrib kagak. Hiking si hiking, tapi kita lihat sejolak-sejoli yang na'udzubillah berpacaran ataupun ada botol minuman keras di atas itu, Pak. Mancing si mancing, mungkin dia melihat kekuasaan, tetapi ya lihat bagaimana, apakah dia semakin yakin kepada Allah atau tidak, Pak. Karena kenapa seperti itu? Karena yang diaktifkan oleh manusia ketika melakukan healing itu adalah matanya doang, melihat keindahan, wow gitu. Sedangkan Allah menyebutkan dalam ayat tadi apa? Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam ada tanda-tanda bagi siapa, Pak?
Bagi orang yang mengaktifkan apanya? Akalnya, bukan orang yang mengaktifkan matanya doang. Sehingga akan tergabung itu antara healing dia dapat, kekuasaan Allah, keyakinan terhadap Allah dia dapat, masya Allah, tabarakallah. Sehingga dia tidak mau bermaksiat kepada Allah dalam healing-healingnya itu. Itu yang pertama, cara mengenal Allah dengan ayat-ayat kauniyah. Yang kedua adalah ayat-ayat syariah. Kita mengenal Allah dengan kita membaca ayat. Misalnya, wa huwallazi khalaqas samawati wal ard. Dialah Allah zat yang telah menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada dalam keduanya dalam waktu 6 hari misalnya. Disebutkan ayat-ayat seperti ini, Pak. Nah, permasalahannya kita mengenali Allah dalam satu hari dari ayat Al-Quran itu berapa menit, berapa jam, Pak? Kan kita mengenal Allah dengan cara apa? Membaca Al-Quran kan? Membaca Al-Quran dan membaca terjemahannya sehingga kita melihat kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Dialah Allah yang mengetahui segala sesuatu yang tidak terlihat mata dan apa-apa yang disembunyikan dalam dada-dada manusia. Kan kita kan baca dari ayat-ayat Al-Quran kan, mengenal Allah dengan cara seperti itu kan. Masalahnya berapa menit, berapa jam kita mengenal Allah setiap hari, Pak? Dari 24 jam yang kita miliki berapa menit itu? Atau justru waktu-waktu yang berharga itu yang kata para ulama mengatakan bahwa waktu lebih berharga daripada emas. Orang barat mengatakan waktu adalah uang, tapi kita katakan waktu lebih berharga daripada emas. Karena kenapa? Emas hilang bisa dicari, waktu 1-2 detik, 2 menit, 1 menit, 1 jam itu nggak akan bisa dikembalikan kembali, Pak. Maka sangat berharga. Berapa waktu yang kita keluarkan untuk mengenali Allah Subhanahu wa taala? Atau bahkan waktu tersebut habis kebanyakannya kita berselancar masuk dalam media sosial, masuk dalam dunia maya. Waktu kita habis dengan gadget yang kita miliki itu, Pak. Semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi wa dzakara asma rabbih fasalla, dan banyak mengingat Allah, mengenali Allah, dan dia melakukan salat. Ibadah yang paling mulia adalah salat, karena ibadah tersebut adalah yang pertama kali dihisab nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Mandatnya juga, perintahnya langsung tidak melalui perantara malaikat Jibril, langsung Allah sampaikan kepada Rasulullah menunjukkan kemuliaan ibadah salat itu. Tetapi realitanya sampai jam berapa sih, Pak? Udah masuk, Pak ya? Nah, kita habiskan dulu. Realitanya yang terjadi apa? Bahwa manusia melupakan motivasi ini. Ini, Pak, ketika ada seorang pengusaha sukses, pengusaha yang dia sukses sudah makan banyak garam pengalaman hidup dari pahitnya bisnis yang dia miliki, dia mengadakan satu pelatihan misalnya. Kemudian dia menyampaikan nasihat-nasihat, padahal training itu juga kadang bayar mahal kadang. Kemudian si orang yang memberikan pelatihan ini pun menyampaikan nasihat-nasihat. Kira-kira orang-orang yang duduk melakukan training itu percaya nggak dengan ucapan-ucapan si orang itu, Pak? Percaya nggak, Pak? Ya percayalah, dia sudah makan garam pengalaman gitu. Kalau dia pun motivasi luar biasa. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kalau Anda ingin sukses lakukan 3 hal. Manusia percaya nggak, Pak? Realitanya enggak. Realitanya mereka meninggalkan ini. Kalau percaya mereka amalkan, tapi ternyata mereka tidak amalkan. Kenapa alasannya? Kenapa manusia menjauhkan diri mereka dari motivasi Allah ini? Alasannya adalah ayat yang selanjutnya. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Karena kalian lebih mementingkan kehidupan dunia. Maka pertanyaannya, kenapa orang tidak mau mensucikan dirinya? Karena dia mementingkan kehidupan dunia. Kenapa orang tidak mau banyak mengenal Allah? Karena dia lebih mementingkan kehidupan dunia. Kenapa orang tidak mau sholat? Karena dia lebih mementingkan kehidupan dunia. Kenapa orang tidak mau menerima nasihat? Karena dia lebih mementingkan kehidupan dunia. Itulah yang terjadi realitanya, bahwa manusia lebih mementingkan kehidupan dunia. Dan ada seorang tabi'in namanya Arfajah. Arfajah ini pernah meminta gurunya Abdullah bin Mas'ud untuk membacakan surat Al-A'la ini, Pak. Saya sering sampaikan, Ibnu Mas'ud adalah sahabat hebat
termasuk sahabat inti murid Nabi SAW dari dalam urusan tilawatul Quran. Maka kita kan ada kenal dengan bacaan-bacaan tilawah yang 10 gitu kan. Jadi riwayat-riwayat yang berbeda. Maka Al-Fatihah yang kita baca riwayat Hafs gitu kan. Maliki yaumiddin. Tapi ada bacaan lain yang diajarkan Nabi enggak seperti itu tapi pendek. Maliki yaumiddin gitu. Kemudian ada yang menggunakan shad, ada yang menggunakan sin. Kalau kita Hafs menggunakannya shad. Ihdinas siratal mustaqim. Tapi ada yang pakai sin, ihdinas siratal mustaqim. Tapi riwayat yang lain, kita nggak boleh menggunakan sin karena kita belum mempelajari riwayat itu, gitu kan? Tidak boleh mencampur adukan. Ada yang riwayat riwayat khalaf namanya itu, yang bahkan sadnya berubah menjadi zai. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu semuanya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bacaan tadi, Pak. Cuman yang kita pelajari riwayat siapa? Hafs satu, dan itu riwayat yang mendunia memang, paling masyhur. Tapi riwayat-riwayat yang lain ada, cuman kita nggak mempelajari. Nah, Ibnu Mas'ud ini termasuk salah satu sahabat yang menjadi 8 murid inti dalam riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau ketika itu diminta dibacakan Al-A'la oleh muridnya Arfajah namanya, maka beliau pun membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang sabbihisma rabbikal a'la, sabbihisma rabbikal a'la, ada yang seperti itu. Macam-macam bacaan itu, Pak. Nah, ketika beliau melewati ayat qad aflaha man tazakka wa dzakara rabbih fasalla bal tu'thirunal hayatad dunya. Kita lebih mementingkan kehidupan dunia. Beliau mengatakan itu, atharnad dunya 'alal akhirah. Kita ini banyak mementingkan dunia daripada akhirat. Maka murid-muridnya terdiam gitu kan. Ketika Ibnu Mas'ud mengomentari ayat tersebut. Kemudian beliau pun mengatakan apa? Ini di zaman beliau, di zaman sahabat loh, Pak. Apalagi zaman sekarang, udah kebanyakan orang banyak mementingkan kehidupan dunia. Kata Ibnu Mas'ud, kenapa orang lebih mementingkan kehidupan dunia? Li'annana ra'aina zinataha wa nisaaha wa ta'amaha wa syarabaha. Karena dunia itu terlihat. Kita melihat kenikmatannya, kita melihat perempuan-perempuannya, kita melihat merasakan makanan-makanannya, merasakan minuman-minumannya, itulah. Sedangkan akhirat itu tertutup dari kita, sehingga orang lebih mementingkan kehidupan yang di depan daripada kehidupan yang di belakang. Maka contoh, ketika Bapak diberikan uang saat ini 10 juta atau diberikan 10 tahun kemudian 100 juta, Pak. Mana yang dipilih, Pak? Kalau 10 juta, itulah kebanyakan manusia. Kalau Bapak pilihnya 100 juta, itu orang beriman, Pak. Yang memilih untuk mendapatkan kenikmatan yang besar, meskipun waktunya yang didapatkan itu lama. Itulah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kenapa orang lebih mementingkan kehidupan dunia? Karena mereka melihat dan merasakan nikmatnya dunia, sedangkan akhirat belum. Maka, ini ayat terakhir, maka keadaan manusia seperti itu sehingga perlu ada motivasi, perlu ada nasihat yang bisa mengubah pola pikir dan skala prioritas seseorang dalam menghadapi kehidupan ini. Apa itu nasihatnya? Ayat yang selanjutnya. Wal akhiratu khairu wa abqa. Sesungguhnya kehidupan surga jauh lebih baik daripada kehidupan dunia dan lebih kekal. Inilah nasihat yang harus dipegang oleh kita. Ketika seandainya kita agak sedikit belok kepada dunia, maka ingatlah bahwa kenikmatan surga lebih baik dan lebih kekal daripada kehidupan dunia. Setidak-tidaknya ada 4 hal, saya persingkat, kenapa surga lebih baik daripada kehidupan dunia. Yang pertama dari sisi kesehatan. Orang di dunia serajin apapun olahraganya untuk sehat, semaksimal apapun dia menjaga makanan minuman yang masuk ke dalam perutnya, ya, zaman sekarang ya, diet biasa, makannya jangan gula, jangan minyak, jangan tepung, lain sebagainya, macam-macam. Ada orang yang maksimal menjaga makanan minuman yang masuk ke dalam perutnya, dan semaksimal secukup apapun istirahatnya. Tapi yang namanya kehidupan dunia, kesehatan itu fluktuatif, Pak. Kadang sehat, kadang sakit. Semua orang pasti pernah merasakan sakit. Bahkan
Di dunia itu semakin bertambah usia, semakin banyak yang dirasa katanya gitu. Tapi kehidupan surganya Allah, lihat, kehidupan surganya Allah di sana tidak ada orang yang sakit, baik sakit yang berat atau sakit yang ringan. Karena Allah menyebutkan dalam hadis riwayat Muslim, innalakum antasihhu fala tasqamu abada, kata Allah. Sesungguhnya kalian wahai penduduk surga akan sehat terus, tidak akan sakit selama-lamanya. Sehingga perbandingannya antara kehidupan yang ada sakitnya dengan kehidupan yang tidak ada sakitnya, mana kehidupan yang lebih baik, Pak? Kehidupan yang tidak ada sakitnya, yaitu kehidupan surga. Bahkan postur tubuhnya dijaga setinggi Nabi Adam alaihissalam 60 dhira. Penduduk surga itu tingginya 30 meteran kurang lebih. Kemudian umurnya rata dan standar. Berapa umur penduduk surga, Pak? 30 atau 33. Karena Nabi beliau mengatakan hum abna'u salasina aw salasin wa salasina sana. Mereka itu 30 atau 33 tahunan. Kemudian mukanya glowing gitu kan. Orang zaman sekarang pengen glowing dengan harga yang mahal. Bahkan satu artis ketika ingin glowing sampai puluhan juta rupiah. Tapi penduduk surga sudah glowing semua. Mereka makan minum semau mereka. Disebutkan inna ahal jannah yakuluna wa yashrabun. Penduduk surga itu makan apapun yang mereka inginkan, minum apapun yang mereka inginkan. Akan tetapi mereka tidak buang air kecil, tidak buang air besar, tidak berkeringat mereka. Tidak berdahak dan tidak meludah. Nah, orang makan, minum di surga, tapi tidak buang air besar, tidak buang air kecil. Kemudian juga tidak berdahak, gitu kan kalau pagi-pagi, Pak. Pagi-pagi kalau malamnya minum es dan gorengan, pagi-pagi itu udah gitu. Bahkan sekarang pun kalau dikasih gorengan sama es itu biasanya dahak muncul. Penduduk surga apapun yang mereka makan, mereka tidak berdahak itu, Pak. Dan tidak meludah, mereka tidak meludah. Terus para sahabat bertanya, makanan yang mereka makan, minuman, larinya kemana ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, mereka berkeringat dan bersendawa. Akan tetapi keringat dan sendawanya penduduk surga lebih wangi daripada minyak kasturi. Tapi sendawanya orang dunia gimana, Pak? Ada orang sholat ini, kita sering sholat nih. Dia lagi sakit lah, kita maklumi sakit. Kita bau makanan yang ada dalam perut itu keluar semua, Pak. Udah nggak enak rasanya. Tapi sendawanya penduduk surga, lihat bagaimana lebih wangi daripada minyak kasturi. Sehingga kehidupan dunia yang di sana ada sakit dengan kehidupan surga yang tidak ada sakit, bahkan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mana yang lebih baik? Kehidupan surga. Itulah nasihat yang Allah berikan kepada mereka yang terlalaikan dengan dunia. Yang kedua, dari sisi kehidupan. Sepanjang apapun orang hidup di dunia, 1000 tahun Nabi Adam, 950 tahun Nabi Nuh berdakwah, ribuan tahun orang-orang di zaman dahulu mereka hidupnya, tapi yang namanya kehidupan sunnatullahnya selalu berujung kepada kematian. Kehidupan surga, apakah berujung kepada kematian, Pak? Nah, bahkan di surga itu yang namanya kematian dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Loh, kok gitu, Ustaz? Hadis Bukhari. Ketika penduduk surga masuk ke dalam surga, penduduk neraka masuk ke dalam neraka, maka Allah ketika itu menjelmakan kematian menjadi seekor domba hitam putih. Loh, bisa emang Ustaz? Yang namanya kematian kan abstrak gitu kan. Apa itu kematian? Ada wujudnya emang Ustaz? Tapi kan lihat, alladzi khalaqal mauta wal hayat. Allah itu yang menciptakan kehidupan dan kematian. Jadi kematian itu adalah makhluk Allah, dan kematian ketika itu dijelmakan oleh Allah menjadi domba hitam putih. Ketika penduduk surga dipanggil, hai penduduk surga keluar, hai penduduk neraka lihat. Kemudian Allah pun memerintahkan supaya domba yang jelmaan dari kematian itu disembelih di depan mereka semuanya. Maka disembelih, maka domba si kematian ini disembelih dan dimatikan ketika itu, maka diumumkan kepada penduduk surga, khuludun fala maut, keabadian bagi kalian wahai penduduk surga tidak ada kematian, dan keabadian bagi kalian wahai penduduk neraka dan tidak ada kematian. Maka penduduk surga semakin bahagia dengan kenikmatan mereka, dan penduduk neraka semakin bersedih dengan azab yang mereka rasakan. Karena kenapa?
Kematian dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang ketiga, dari sisi kenikmatan, Pak. Kenikmatan surga lebih hebat daripada kenikmatan dunia. Disebutkan dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbandingan antara kehidupan kenikmatan surga dan kenikmatan dunia seperti ada orang di tengah samudra luas mencelupkan tangannya masuk ke dalam, kemudian lihatlah apa yang tertetes dari tangan tersebut. Berapa tetesan di sana? Itulah dunia, Pak. Orang yang paling kaya di dunia siapa? Nabi Sulaiman alaihissalam. Beliau berdoa diberikan kerajaan yang belum pernah ada sebelum dan setelah beliau, kekayaan yang luar biasa. Maka Nabi Sulaiman itu adalah tetesan itu, Pak. Pertanyaannya kita yang banting tulang, peras keringat, siang jadi malam, malam jadi siang, berapa tetes yang kita miliki, Pak? 0,0000001 tetes misalnya. Itulah yang Bapak perjuangkan. Sedangkan kehidupan surga menanti kita yang seluas samudra itu. Maka kenikmatan tidak ada beda. Artinya surga lebih baik daripada kehidupan dunia. Yang keempat, terakhir, dari sisi kebahagiaan. Sebahagia apapun orang di dunia, pasti ada gundah, gelisah, galau, kesulitan yang dihadapi. Pasti seperti itu, Pak. Maka belum tentu orang yang punya kontrakan hidupnya lebih bahagia daripada orang yang kontrak. Belum tentu juga orang yang punya supermall hidupnya lebih bahagia daripada satpam yang ada di mall tersebut. Kita nggak paham itu. Meskipun juga belum tentu si satpam lebih bahagia daripada bosnya gitu kan. Tapi kehidupan dunia seperti itu. Kebahagiaan kadang diikuti, ditempel dengan kesedihan, kegalauan, kegelisahan. Tapi kehidupan surga, kebahagiaannya sempurna, tidak ada. Makanya ketika Jibril mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengabarkan, wahai Nabi, sebentar lagi Khadijah datang dari dapur akan membawakan makanan minuman untukmu. Kabarkan kepada Khadijah, Allah berikan salam. Saya pun Jibril memberikan salam kepadanya dan sampaikan bahwa Allah telah membuat untuknya rumah istana di dalam surga. Yang di dalam surga itu tidak ada kebisingan, tidak ada kegelisahan, tidak ada kegundahan. Sebagaimana Khadijah di dunia sedih hatinya, gundah hatinya, keselamatan suaminya terancam, sedih hatinya terancam dengan kesulitan, kegalauan. Kabarkan kepada Khadijah surga yang seperti itu. Di sana tidak ada galau, sedih dan yang sebagainya. Kebahagiaan yang sempurna. Maka itulah kehidupan surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Anda ingin sukses dengan kesuksesan yang nyata, maka lakukan 3 hal. Apa itu, Pak? Mensucikan diri. Yang kedua, banyak mengingat Allah, mengenal Allah. Yang ketiga, melakukan salat. Tapi realitanya apa yang terjadi? Manusia terombang-ambing dengan kehidupan dunia, lebih mementingkan kehidupan dunia. Karena kenapa? Terlihat kenikmatannya. Maka nasihat dan motivasinya apa supaya kita tidak terlena dengan dunia? Ingat bahwa kehidupan surga lebih baik daripada kehidupan dunia. Wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf nih waktunya sangat jauh dari waktu syuruk karena tanggung materinya. Ini dilanjutkan 4 bulan lagi. Naktafi bihadza. Ada apa pertanyaan, Pak? Tapi Pak Nam, mungkin memang sudah saatnya harus istirahat, sudah selesai. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah. Barakallahu.